kita. Pada hari ini kita berbicara tentang pengharapan bagi yang single. Nah, kenapa mungkin kayak sepertinya kok kayak ngenes banget, jomblo banget. Justru sebenarnya kalau yang saya lihat ya, pada kenyataan tuh banyak orang tuh yang pada akhirnya merasa kalau yang punya pacar itu keren. Padahal sebenarnya belum tentu. Belum tentu orang yang punya pacar itu udah keren atau dia itu pasti bahagia, belum tentu. Justru orang yang single itu bukan berarti dia selalu jomblo dan dia bukan gak laku. Justru mungkin aja dia itu punya kualitas. Makanya kita perlu belajar dari firman Tuhan. Bagi kita yang sekarang ini masih single, khususnya kamu orang-orang Kristen, please untuk tetap menjaga kekudusan dulu, apalagi yang masih sekolah. Saya sarankan kamu yang masih sekolah jangan dulu. Jadi ini adalah pengharapannya bahwa kita itu kalau kita menjaga kekudusan itu bagaimana. Tapi kita belajar dulu dari firman Tuhan ya. Di Matius 7 ayatnya yang ke-6, satu ayat aja ya. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan injak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik menguyak kamu. Nah, kalau kita lihat baik-baik, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, saya mungkin memberikan ilustrasinya begini. Kita saja, kalau kita punya barang, apalagi kalau kita berjuang untuk barang itu, misalnya kamu membeli HP yang seharganya mungkin bisa di atas 10 juta misalnya, pasti kita akan sangat menjaga. Pasti kita akan sangat menjaga HP itu. Nah, kalau misalnya HP yang istilahnya suatu saat akan gak laku lagi, khusus HP yang kamu beli sekarang karena semakin hari HP ada yang baru, ya. Apalagi hidup ini. Kalau barang saja kita sungguh-sungguh menjaga, apalagi tubuh kita, apalagi masa depan kita. Jadi barang di sini juga bicara tentang kita juga. Kita ini sangat kudus di hadapan Tuhan. Kita ini adalah bait Allah yang kudus. Jadi bagi kamu yang masih single, masih ada pengharapan, jangan ikutin orang-orang yang sudah pacaran. Mungkin orang-orang yang sudah pacaran itu memang dia sudah mendapatkan jodohnya, tapi belum tentu juga kalau dia bisa bahagia. Mungkin dia cuma hanya sebagai pelampiasan. Tidak sedikit juga dari mereka yang sering putus nyambung. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya malah saling benci. Dulunya bisa temenan baik, tapi karena pacaran itu jadi chaos, mereka punya pertemanan. Dan malah ngomongin dari belakang lagi, saling benci lagi. Apalagi kalau namanya mantan rasanya nggak enak banget, ya kan? Nah, jadi bagi kamu yang masih single, yang pertama yang harus kita tahu adalah jangan memberikan tubuh kita akan dosa. Karena seperti ini dia, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Kalau barang kudus aja, jangan sampai kita kasih sembarangan. Sama seperti kalau kita menjaga barang-barang kita yang kita sayangi, kita tidak akan memberikan sembarangan kepada orang-orang yang di luar. Atau mungkin misalnya kita punya adik yang gak mengerti cara pakai HP, tiba-tiba dikasih takutnya jatuh, kita bisa menjaga dengan baik. Apalagi tubuh ini, jangan kita kasih ke dosa. Kasih ke dosa ini artinya secara kesengajaan. Karena setiap manusia pasti berdosa. Sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus dan kita sudah dibaptis Roh Kudus, pasti kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan dari orang yang sudah menerima Yesus dengan yang tidak? Orang yang sudah menerima Yesus, dia bisa melawan dosa itu. Dia bisa merasa tidak nyaman dengan dosa yang dia perbuat. Jadi dia sudah punya power atau kuasa dari Tuhan untuk melawan dosa itu. Nah, inilah perbedaan orang yang sudah dibaptis dengan yang tidak. Orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan yang tidak. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan kepada hal-hal yang duniawi. Seperti ya yang penting sekarang pecah-pecahan dulu aja, jatuh, terus nanti bertobat lagi, jatuh bangun dengan sengaja. Nah, itu baru gak baik. Jangan sampai seperti itu. Karena nanti ujung-ujungnya kamu nanti akan menyesal. Kamu pengen pernikahanmu bahagia tapi pacarmu tidak bahagia, itu gak bisa. Bagaimana caranya pernikahanmu bahagia kalau pacarannya aja nggak bagus? Gimana pernikahanmu adalah pernikahan yang diberkati Tuhan atau minimal pernikahan yang sangat bahagia yang diidam-idamkan orang, tapi pacaranmu ternyata tidak menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan Yesus. Nah, jadi kita perlu belajar. Yang pertama adalah jangan memberikan tubuh kita pada dosa, ya. Terus kita lanjut lagi, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi.
Ini udah sifat yang paling buruk lagi. Ini sudah yang dimana kita itu sudah berkompromi dengan iblis juga. Kita sudah tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Karena kalau kita berkompromi dengan dosa, apalagi kita mengentengkan firman Tuhan, seperti di ayat ini, kita bisa lihat supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Salah satu sifat setan adalah di mana kalau kita lagi senang dalam dosa, dia juga ikut senang. Tapi kalau kita lagi jatuh karena dosa itu, maka setan itu juga tidak akan sedih. Justru setan akan mengata-ngatain kita. Dia justru akan menjadi lawan kita ketika kita jatuh. Setan itu adalah pribadi yang sangat-sangat tidak setia. Roh jahat itu tidak pernah setia kepada siapapun. Dia tidak pernah setia kecuali kepada pemimpin mereka, yaitu si roh jahat tertinggi, yaitu si Lucifer itu. Jadi kalau kita tahu itu dosa, atau kita tahu kita ini bisa dipakai undangan lebih, apalagi di saat masa-masa kita belum pacaran, kita harus punya potensi dulu. Apalagi kalau kita punya potensi yang baik di saat kita masih single, wah siapa sih yang gak mau? Setiap laki-laki pasti menginginkan seorang perempuan yang cantik, yang menawan, yang elegan, pintar. Mungkin dia punya karir yang begitu luar biasa. Begitu juga yang perempuan. Siapa sih yang gak mau sama cowok yang ganteng, yang dia itu beribawa, bisa membawa saya ke hal yang lebih baik. Setiap wanita pasti mengidamkan itu. Nah, tapi sebelum kamu mendapatkan hal yang kamu idamkan itu, kamu harus mempersiapkan diri. Ini bagi kamu yang single dulu nih. Jadi bagi kamu yang single, jangan mikirin soal pacaran. Nanti semua ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Firman Tuhan mengatakan ada waktunya untuk membangun, ada waktunya untuk menentukan. Ada waktu itu menangis, ada waktu itu bahagia. Ada waktunya untuk tertawa, ada juga waktunya untuk bersedih atau menangis. Jadi semua itu ada waktunya, guys, ya. Jadi please bagi kamu yang single, yang pertama adalah menjaga tubuh dari dosa. Yang kedua apa? Punya visi ke depan. Kamu mau jadi apa? Visi itu penting. Kalau kamu punya visi, maka kamu akan tahu bagaimana cara membangun diri kamu. Kalau kamu misalnya pengen menjadi pembisnis, kamu pasti akan membuat diri kamu menjadi seorang pembisnis. Kalau kamu pengen menjadi pemain sepak bola, kamu bisa belajar ya namanya bola itu apa, cara mainnya bagaimana. Tidak hanya sekedar main-main doang, tapi ada trik-trik tertentu. Terus cara gaya hidupnya juga berbeda-beda kan. Kalau kamu pengen jadi tentara, pasti gaya hidup tentara itu bagaimana, harus dipelajari. Jadi harus punya visi, karena kita itu hidup ini cuma, kalau kata Alkitab itu kalau kuat 80 tahun. Jadi jangan sia-siakan, apalagi cuma hanya habis di pacaran. Ini adalah pengharapan bagi kamu yang single. Jangan membuang-buang waktumu, jangan membuang-buang tubuhmu dengan hal-hal yang fana. Pakailah tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan tubuh ini dari dosa. Yang kedua adalah di mana kamu bisa mendapatkan visi, dan setelah kamu punya visi, yang ketiga adalah berkomitmen dalam melakukannya. Berkomitmen, karena kadang-kadang kita akan merasa malas. Pasti ada suatu waktu di mana kita itu merasa capek, malas. Dari situlah kita butuh yang namanya komitmen. Kalau kita nggak punya komitmen ya sama saja. Nah, kalau kalian pada saat single saja punya prinsip-prinsip seperti ini, ketika kamu sudah pacaran akan lebih enak. Bukan berarti tidak ada halangan. Pasti pada saat pacaran entah ada jatuh dalam dosa, entah marah-marah atau apapun itu. Tapi setidaknya kita sudah meminimalisirkan. Kita sudah benar-benar menjaga diri kita dengan baik. Jadi untuk yang namanya kita jatuh dalam dosa itu hanya sekian persen lah. Karena kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi bagi kamu yang single, jangan takut, karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Mari sama kita berdoa. Tuhan mau berdoa bagi mereka yang masih single, apalagi mereka masih sekolah, atau mungkin yang lagi kuliah tapi mereka belum punya. Tuhan dalam nama Yesus supaya mereka bisa berfokus dulu atas apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan juga tolong agar mereka tidak kesepian. Biarlah mereka mencari Engkau dulu, Yesus dulu. Biarlah mereka puas akan Engkau, dan mereka baru mencari pasangan. Dan Tuhan akan memberikan pasangan yang terindah sampai pada waktunya. Karena waktu yang paling terindah adalah di mana waktunya Tuhan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini, dalam nama Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you and God bless you.